Pertumbuhan ekosistem P-Network memiliki lebih dari 80 aplikasi DaaS di seluruh dunia yang mencakup pembayaran, kesehatan, dan logistik, di mana hal ini memiliki tantangan regulasi. Banyak negara seperti China, Vietnam, Thailand, dan Korea Selatan memperingatkan risiko tentang P-Coin dan keaslian, di mana adopsi P-Coin masih dalam tahap awal dan kemungkinan akan terus berkembang dari basis lebih dari 50 juta pengguna di seluruh dunia. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran P-Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, admin akan menyajikan informasi seputaran penggunaan P-Coin di sejumlah negara yang ada di seluruh dunia, di mana mudah-mudahan informasi ini sedikit besarnya bisa menambah motivasi dan rasa percaya diri sahabat pionir untuk senantiasa mempertahankan aset digital yang sudah menambangnya bertahun-tahun untuk kemudian bisa memaksimalkan penggunaannya untuk kebutuhan sehari-hari para pionir. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek P-Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Sahabat Yasdar, saat ini tentunya semua pionir tengah fokus memperhatikan bagaimana pergerakan dan perkembangan proyek P-Network. Tidak ada kata lain, semua pionir sangat berharap sesegera mungkin P-Core Team memberikan konfirmasi seputaran penetapan nilai P yang sangat ditunggu-tunggu oleh jutaan pionir di seluruh penjuru dunia. Karena hal ini tentunya akan menjadi langkah awal bagaimana pionir betul-betul bisa menikmati perjalanan panjang yang sudah dilaluinya sebagai kado terindah atas kesabaran dan kegigihan semua pionir dalam mengikuti mining di proyek P-Network. Sahabat Yasdar, ada beberapa negara yang sudah menerima P-Coin sebagai alat pembayaran. Sebagaimana sebelumnya admin pernah menyajikan di beberapa negara yang belum dirangkum seperti sajian pada saat ini. Menurut data terbaru, ada beberapa negara di mana para pionir telah menggunakan P-Coin mereka sebagai alat transaksi. Antara lain, 1. China, di mana salah satu dealer mobil BYD Auto Service di Yunnan mengizinkan pembelian mobil dengan P-Coin secara penuh menggunakan harga Global Consensus Value atau GCV sebesar 314.159 US dollar per P. Ada sekitar 40 perintis di Cina yang telah melakukan pembelian mobil melalui sistem ini. Kemudian yang kedua, ada Vietnam. Usaha kecil seperti Queen G Coffee Shop mulai menerima P-Coin untuk pembayaran. Contoh penggunaannya, set sarapan dijual hanya dengan 0,003 P.
Kemudian selanjutnya ada Korea Selatan. Klinik operasi plastik menerima pembayaran 50% dengan P-Coin, menetapkan nilai koin sekitar 37 US dollar per P. Banyak pengecer dan KP bergabung dengan sistem ini. Kemudian yang keempat ada Thailand. Acara belanja menggunakan P-Coin sebagai metode pembayaran telah diselenggarakan oleh komunitas GCP di Thailand untuk mendorong penggunaan koin ini. Meskipun larangan aset berbayar digital mulai tahun 2022, masih ada kegiatan yang terkait dengan P-Coin. Kemudian selanjutnya, negara yang kelima, Amerika Serikat, tepatnya di Florida, di mana ada salah satu perusahaan real estate Zito Realty dan dealer mobil Cube Motor mulai menerima P-Coin untuk pembelian real estate dan mobil. Kemudian negara yang keenam adalah Nigeria, menggunakan P-Coin dalam transaksi multinasional dengan biaya hanya 0,1% dibandingkan dengan 8,9% dari sistem perbankan tradisional. Lebih dari 200 restoran dan layanan logistik menerima pembayaran P-Coin. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yastar, kemudian negara yang ketujuh adalah Taiwan. Ada lebih dari 200 toko yang menerima P-Coin serta digunakan untuk transfer uang lintas negara oleh pekerja Filipina. Negara yang kedelapan adalah Filipina. Tenaga kerja menggunakan P-Coin untuk mentransfer uang kembali ke rumah dengan biaya 10 kali lebih rendah dari bank konvensional. Tentunya hal ini bisa terjadi pertama, adanya peraturan ataupun kebijakan negara-negara tertentu yang dipastikan antara satu negara dengan negara yang lain dapat perbedaan satu sama lainnya. Maka ketika kita saat ini bertanya tentang Indonesia, tentunya kita memahami mekanisme hukum dan perundangan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya pada saatnya nanti semua akan bisa diintegrasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Ini penting kita ketahui, jangan sampai ada di antara kita beranggapan, toh percuma kita punya fee, tapi pembelanjaan tidak bisa di dalam negeri. Sahabat Yasdar, tetap bersabar, karena pada dasarnya, kita hampir menyelesaikan garis finish karena Open Global adalah salah satu prasyarat untuk bagaimana semua pionir bisa menggunakan, bisa memanfaatkan fee yang mereka sudah memilikinya bertahun-tahun lamanya. Karena itu, proses sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan. Kita tinggal mengukuhkan prinsip kita. Jika saja ini bisa kita mengerti dan rasional, sejalan dengan pola pikir kita, ada masa depan, ada nilai positif, tentunya kita akan memilihnya. Yang tidak pernah merasa meyakini tentang proyek ini, saya kira tidak perlu capek-capek, tidak perlu repot-repot. Karena mungkin saja semua keputusan kita berbeda, walaupun pada dasarnya tujuan kita adalah kesejahteraan finansial di masa yang akan datang. Oleh karenanya, pertumbuhan ekosistem P-Network memiliki lebih dari 80 aplikasi DEPS yang tersebar di seluruh dunia, yang mencakup pembayaran, kesehatan, dan logistik. Di mana tentunya hal ini memiliki tantangan regulasi. Banyak negara seperti China, Vietnam, Thailand, Korea Selatan memperingatkan risiko tentang P-Coin dan keasliannya. Karena tentu saja hal ini selama belum ada legalitas secara global, sedikit besarnya akan menimbulkan risiko tersendiri sesuai dengan kebijakan dan peraturan hukum perundangan yang ada di negara masing-masing. Kita baru melangkah, kita masih di tengah perjalanan. Jangan pernah berhenti sebelum kita singgah di garis finish. Sukses ataupun gagal kita akan kita ketahui setelah menyelesaikan langkah kita berada tepat di garis finish.
dengan harapan pencipta semesta memberikan karunia terbaiknya untuk kita semuanya. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network. Jalani prosesnya dengan baik untuk menjemput kesuksesan di masa depan yang lebih baik untuk diri kita dan keluarga kita tercinta. Ingat, 10 P saja bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para pionir. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.